Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa kepada kami dalam acara Ngobrol Bareng Habib dalam rangkaian bulan puasa dan yang berkaitan dengan bulan puasa. Bersyukur dengan Allah Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillah dan berselawat kepada baginda Nabi berserta keluarganya dan sahabatnya. Jangan pernah putus-putus kita bersalawat kepada beliau, karena beliaulah penolong kita. Kembali dalam obrolan bareng bersama Habib, malam ini kita ditemani oleh Habib Abdullah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat antum ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Habib, ini kita berjumpa lagi. Rupanya banyak yang mengikuti acara kita dan ingin ditambah lagi kajian-kajiannya. Masya Allah. Yang berhubungan dengan Ramadan nih. Alhamdulillah. Masih di bulan mulia, di bulan suci, ya harus kita sajikan sebaik mungkin. Insya Allah. Nah, kita mulai dalam pembahasan kali ini ngobrol kita tentang zakat. Tentang zakat. Karena yang kita pahami di akhir Ramadan itu ada yang mengatakan menunaikan zakat. Ya. Nah, sebetulnya apa itu zakat? Tujuannya apa zakat? Dan juga bagaimana sih bentuknya zakat? Oke. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita waktu, tempat, memberikan hidayah, taufik sehingga kita dapat ketemu kembali di episode yang kali ini yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Haji, yaitu berkaitan dengan zakat. Apa sih itu zakat? Zakat pertama adalah diartikan sebagai pensucian. Pensucian. Nah, adapun zakat di sini mensucikan, ada zakat badan, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat nanti ketika setiap seorang yang memiliki hewan ternak, hasil usaha, pertanian, dan yang lain daripada itu. Yang artinya adalah mensucikan atau pensucian itu sendiri. Terus kemudian pertanyaan daripada Pak Haji berikutnya, kenapa sih kok kita harus zakat? Mungkin ya, gitu ya. Kenapa kita harus zakat? Karena setiap daripada apa-apa yang kita miliki, baik itu daripada jasmani kita ataupun harta kita, maka hendaknya kita keluarkan zakat tersebut sehingga apa yang kita miliki akan menjadi suci. Begitu. Itu tujuan daripada zakat tersebut. Dan zakat adalah menjadi rukun Islam di dalam agama Islam, yaitu apabila seseorang meninggalkan zakat tersebut, wabil khusus zakatul fitrah atau zakatul fitri, maka itu juga akan mengakibatkan dosa bagi setiap seseorang. Jatuhnya dosa ya? Dosa gitu. Zakat di sini juga untuk khususnya pertama yang kita mungkin akan bahas zakatul fitrah atau zakatul fitri. Zakat fitri itu adalah zakat yang mana dikeluarkan di saat di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Untuk kategori siapapun, walaupun itu bayi yang baru lahir, maka itu udah keluar untuk zakatnya. Jadi zakat tersebut itu ditunaikan baik laki maupun perempuan, kayak gitu. Ya memang dia punya hak untuk mengeluarkannya, kayak gitu. Yaitu dengan menurut madhab kita Imam Syafi'i, yaitu dengan kutul balad, yaitu dengan beras, kayak gitu, dengan bahan pokok atau dengan makanan pokok, dengan makanan pokok, yang mana apabila makanan pokoknya itu gandum, ya dia keluarkan gandum. Kalau dia keluarkan sebagaimana di Indonesia makanan pokoknya itu beras, ya beras, kayak gitu. Nah, adapun jumlah atau bilangan berapa sih yang harus dikeluarkan di dalam zakatul fitrah atau zakat fitri itu sendiri, maka ulama sepakat yaitu dengan ukuran kilo 3 kilo. 3 kilo. Adapun liter itu bisa 3,5 liter ataupun lebih, itu lebih baik. Lebih baik. Ya. Kayak gitu. Itu standarnya itu akan dinilai terpisah dari zakat.
menjadi sedekah atau apa nilainya? Akan menjadi sedekah dan lebih daripada itu. Jadi itu ada keutamaan khususiyah. Jadi itu batas yang disampaikan oleh agama menurut madhab fikih, madhab Imam Syafi'i, yaitu dengan kajian fikihnya itu, yaitu berkaitan dengan paling standarnya. Paling standarnya untuk setiap seseorang itu mengeluarkan itu. Adapun lebih, dia lebih baik begitu. Nah, itu yang dimaksud berkaitan dengan yang namanya zakat itu sendiri. Zakat itu. Adapun di madhab yang lain sebagaimana Imam Abu Hanifah, maka diperbolehkan juga dengan beras. Gitu. Adapun di kita yang selalu mengikuti madhab Imam Syafi'i, maka diupayakan dan diharuskan dengan zakat dengan yang namanya kutul balad atau makanan pokok itu sendiri, sebagaimana beras. Maka itu lebih afdol, lebih bagus, dikarenakan kembali sebagaimana arti daripada fitrah itu sendiri. Karena fitrah itu sendiri yang artinya suci, sebagaimana setiap harinya kita makan ya makanan umumnya yaitu adalah makanan kita nasi, gitu, maka itulah yang kita keluarkan kayak gitu. Adapun madhab selain daripada madhab Imam Syafi'i, sebagaimana Imam Abu Hanifah, ada juga yang berpendapat diperbolehkan dengan yang namanya uang. Akan tetapi di sini untuk kita lebih memberikan saran kepada para pemirsa, kepada para penonton dimanapun berada, yaitu hendaknya dengan yang namanya zakat fitrah dengan beras. Ya, kembali yang itunya ya gitu. Adapun teknik biasanya mereka banyak mengeluarkan uang, terus kemudian dia datang ke lembaga, yayasan, masjid, musola, kayak gitu guna tujuan beli, kayak gitu ya, beli beras di situ. Terus kemudian dia niatkan bahwasanya ini adalah zakat yang saya keluarkan untuk diri saya, disebut namanya siapa, lillahi ta'ala. Oh, ada ijab kabulnya. Iya, ada ijab kabul. Jadi gitu. Tidak serta-merta menyerahkan aja. Enggak, akan tetapi benar-benar penuh dengan niat tersebut. Kayak gitu. Terus kemudian adapun zakat yang diwakilkan mungkin buat istri, buat anak dan yang lain sebagainya, maka dia akan sebut bahwasanya ini zakat saya keluarkan untuk istri saya, sebut namanya lillahi ta'ala, untuk anak saya fulan bin fulan kayak gitu, atau fulana bin fulana lillahi ta'ala. Maka itu menjadi afdaliyah, yaitu menjadi keutamaan untuk kita mengeluarkan zakat, sehingga mudah-mudahan dengan zakat yang rapi, dengan tata cara yang baik, semoga Allah Subhanahu wa taala terima. Amin. Itu ini kali ya Bib ya. Itu kan sesuai apa yang kita makan. Iya, untuk itu ya. Bila pada saat itu dia bisa mengeluarkan zakat, katakan beras yang biasa dia konsumsi dalam kehidupan dia itu, katakanlah yang 15.000 untuk per liternya atau per kilo. Iya. Pada saat jatuhnya zakat, uang dia bisa yang beli yang 10.000. Iya. Bagaimana nasib zakat dia itu? Iya. Apakah ini nilai uang yang akan dilihat atau jumlah timbangan atau yang ditentukan nisabnya itu? Iya, oke. Jadi yang berkaitan dengan adapun harga, berarti berkaitan dengan harga. Harga di sini ini nggak jadi patokan, tapi biasa orang sebut bahwasanya harga ya maksudnya kualitas itu nggak bohong. Iya, gitu ya. Gitu kan? Harga juga itu nggak pernah bohong, dikarenakan ya dengan baiknya kualitas daripada beras yang dibeli pasti harganya juga lebih mahal. Gitu. Saran yang saya utamakan adalah untuk mempersiapkan setiap daripada diri hamba muslim muslimah yang sejati untuk mengeluarkan zakat tersebut sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Punya batasan waktu. Iya, punya batasan waktu. Yang dimaksud di sini ini dia harus mempersiapkan bahwasanya ketika saya masuk Ramadan, maka saya punya kewajiban yang pertama jelas puasa, yang kedua adalah kewajiban berikutnya adalah zakatul fitri. Nah, kayak gitu. Dengan zakat fitrah tersebut, ketika itu dia harus persiapkan keuangannya. Apalagi tadi kayak Pak Haji sampaikan bahwasanya biasa yang dia makan itu beras hajar 1 liter atau 1 kilonya 15.000. Giliran pas hari H istilahnya gitu, di saat momen menjelang mau mengeluarkannya, dia ada uangnya itu 10.000. Ya nggak apa-apa juga. Tetap jadi zakatnya. Zakatnya akan tetapi lebih afdol. Kayak gitu. Dia harus persiapkan terlebih dahulu. Jadi dia lebih mengedepankan bagaimana perihal dia beragama ini, dia perhatikan gitu ya. Dia perhatikan
berkaitan nilai-nilai agama yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, sehingga dia punya kehidupan pastinya insya Allah lebih berkah karena dia selalu mengedepankan daripada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, begitu. Jadi bukan persiapan beli baju yang lebih dulu ya, Bib. Iya, baju lebih dulu. Baju lebih dahulu. Itu juga terkadang setiap seseorang lagi, khususnya kayak gitu itu kan kayak musim. Iya, musim ini kan tradisinya. Jadi, tradisi di mana ada lebaran, maka itu juga hendaknya dengan baju yang baru. Akan tetapi sebetulnya makna daripada baju itu sendiri adalah ketakwaan kita. Baju ketakwaan kita, sehingga kita punya ketakwaan yang diperbaharui. Kayak gitu, kita minta dengan amalan ya sebagaimana kewajiban kita di puasa, terus kemudian di zakat yang wajib, terus kemudian mungkin amalan-amalan sunnah yang lainnya, sholat taraweh dengan memperbanyak baca Al-Quran sampai hatam beberapa kali dan lain sebagainya. Luar biasa. Begitu. Sahabat majelis, Masya Allah, ini baru di depan aja kita ini tentang zakat sudah seperti ini. Nah, berarti kita juga dalam penyaluran. Dalam penyaluran nih, Bib, ya. Iya. Banyak kan ada yang menerima, entah menyalurkan atau enggak kan gitu. Iya. Itu kan ada canda-candaannya gitu. Nah, siapa sih yang berhak menerima daripada zakat itu? Katakan kita bicara zakat fitrah. Iya. Ya toh? Atau kita bicara umumnya yang berhak menerima zakat tuh ada berapa orang atau beberapa golongan, kan begitu. Jangan sampai zakat kita ini tidak sempurna dalam rangkaian ibadah di bulan puasa kita, kan begitu. Sangat disayangkan di ujungnya itu malah tidak tepat, kan gitu. Gitu. Gimana, Bib? Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal alaiha wal mu'allafati qulubihim wal raqibina wal amilin, kayak gitu sampai akhir ayatnya, yang artinya di sini sesungguhnya sedekah atau disebut sedekah di sini adalah zakat. Dalam bab zakat. Zakat di sini ini pertama lil fuqara dulu, kayak gitu. Siapa sih yang disebut fuqara itu atau fakir itu? Fakir itu adalah di bawah miskin. Fakir itu adalah mereka yang dia tidak punya penghasilan dan tidak juga punya daripada apa yang dimakan di hari ini dan di hari esok. Itu disebut fakir. Nah, adapun kalau kita ngelihat daripada standar daripada khususnya penduduk Indonesia ini, untuk fakir itu hampir-hampir udah nggak ada, hampir nggak ada. Kayak gitu. Karena kalau dilihat daripada definisi fakir yang sesungguhnya itu adalah ya mereka yang tidak berpenghasilan dan dia juga tidak bisa untuk buat makan. Untuk diri sendiri dan keluarga. Untuk diri sendiri dan keluarga. Itu yang disebut daripada fakir. Adapun berikutnya yang namanya miskin. Miskin di sini ini adalah keadaan seseorang yang mana dia itu berpenghasilan, akan tetapi dia tidak cukup untuk menampung atau nopang daripada kehidupannya. Jadi kayak contoh, dia berpenghasilan tapi nggak cukup untuk sampai bulan selanjutnya untuk menerima penghasilan itu. Gitu. Jadi kalau bahasa kita, dia berpenghasilan tapi uangnya belum sampai akhir bulan udah habis. Nah, itu udah kategorinya daripada miskin. Gitu. Nah, keduanya ini adalah salah satu. Kayak gitu, keduanya ini baik fakir ataupun miskin itu adalah salah satu daripada orang-orang yang berhak atau mustahik untuk menerima daripada zakat itu sendiri. Iya, luar biasa ya, diatur sekali dengan agama kita tertibnya itu ya sampai sedemikian. Makanya sahabat majelis harus sering-sering kita ketemu biar semuanya bisa sesuai dengan tuntunan dan syariat ajaran kita. Amin. Nah, bolehkah kita ini misalnya berzakat, saya bayar zakat nih, kebetulan keluarga dekat kita itu termasuk kategori miskin, atau lebih baik kita salurkan ke badan amal? Perintah agama mana yang harus didahulukan, Bib? Perintah agama yang pertama kali kita harus lakukan adalah saudara kita yang mana memang kondisi dan keadaannya itu dia membutuhkan. Ya, nanti ada daripada bagian-bagian yang mana di dalam ayat Al-Quran di ayat tersebut itu ada 8. Ada 8 bagian. Yang pertama adalah fakir, yang pertama adalah miskin, yang kedua adalah fisabilillah. Kayak gitu, orang fisabilillah yaitu orang yang di jalan. Yang keempat adalah mu'alaf.
Wal mu'allaf qulubihim, iya, mu'allaf yaitu orang yang baru pertama kali masuk Islam. Kayak gitu. Batasan mu'allaf sendiri itu ulama berbeda pendapat. Kayak gitu. Ada juga yang mu'allaf itu ketika mereka udah lewat daripada 40 hari maka itu sudah tidak dikategorikan mu'allaf. Kayak gitu. Ada juga yang berpendapat lebih daripada itu. Ada yang juga berpendapat sampai setahun. Jadi setahun pertama dia masuk Islam itu disebut mu'allaf. Gitu. Jadi bukan mu'alaf itu mereka yang masuk Islam atau pindah agama yang udah 10 tahun yang lalu. Kayak gitu. Akhirnya mereka tetap selalu mendapatkan zakat walaupun dia mampu gitu. Gitu. Yang berikutnya adalah gharim, yaitu orang yang memiliki hutang. Gitu ya, orang yang memiliki hutang yang sangat banyak. Di sini ini juga gini Pak Haji. Yang harus menjadi catatan kita, orang yang memiliki hutang gitu, itu utang yang memang sekiranya hutangnya itu untuk kebutuhan dia. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari sampai dia itu berhutang. Bukan satu perusahaan atau satu badan usaha yang punya hutang. Kalau perusahaan atau badan usaha atau PT terus kemudian punya utang ke bank terus kemudian dia terima zakat. Nah, ini masalah juga gitu. Karena kategori mereka itu ya mampu karena dia tinggal di rumah yang baik, yang bagus, yang mewah, dia punya kendaraan, dia punya mobil gitu. Maka itu bukan dikategorikan mereka yang mustahik atau yang berhak menerima zakat. Berarti juga termasuk orang yang punya hutang, misalnya kendaraan mewah, yang berhutang dengan rumah mewah, itu tidak termasuk orang yang berhutang dimaksud dalam mustahik tadi ya. Betul, tidak. Karena kategorinya yang berhutang untuk kehidupan sehari-hari. Iya, untuk kehidupan sehari-hari. Karena kalau untuk ngikutin yang demikian, maka itu disebutnya gaya hidup. Jadi dia bukan kekurangan akan kebutuhan hidup, akan tetapi kekurangan gaya hidup. Ya kalau hidup banyak bergaya kan gimana? Ya itulah masalahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Enak-enak mungkin dia harus santai, nggak punya utang mobil, dia harus kredit. Contoh kayak begitu. Akhirnya dia susah hidupnya. Dia harus pikirkan itu kreditannya setiap bulan. Terus dia ngerasa hati susah, ya itu kan karena dirinya sendiri. Karena dia buat sendiri. Ya, karena dia buat sendiri. Jadi kita nggak boleh, orang-orang yang demikian itu adalah menyalahkan daripada takdir ataupun menyalahkan daripada cara hidupnya dia, dikarenakan ya mungkin memang cara hidupnya itu yang atau konsep hidupnya yang salah. Harus dirapikan lagi. Harus dirapikan lagi sehingga hidup itu sesuai dengan kebutuhan hidup, bukan ngikutin gaya hidup. Hidup itu sesuai kebutuhan hidup, bukan mengikuti gaya hidup. Karena kalau bergaya nggak ada habisnya. Gayanya ngikutin cara siapa lagi deh kan? Lihat orang kayak gini ikut gaya, padahal tidak sesuai dengan kemampuan. Jadi repot juga sahabat majelis nih. Ini kita baru membahas zakat fitrah. Mungkin di pertemuan yang akan datang, pertemuan selanjutnya sahabat majelis kita akan perlu juga sampaikan zakat mal kali Bit ya. Boleh, insya Allah kita akan lanjut nanti di episode yang akan datang dengan zakat mal. Mungkin untuk yang zakat yang berkaitan definisi zakat ada tambahan yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang-orang yang terputus kayak gitu ya. Terputus dalam perjalanan, yaitu musafir, gitu, termasuk perantau. Para perantau itu juga disebut daripada orang-orang yang mustahik. Mungkin orang yang mendapatkan yang berjalan, gitu ya, dia lagi berjalan jalan kaki atau memang dia musafir dalam dakwah dan lain sebagainya, maka dia juga punya hak untuk mendapatkan daripada zakat tersebut. Terus kemudian amil zakat. Amil zakat ini juga yang kita harus koreksi, tidak harus mendapatkan bagian lebih banyak daripada yang lain. Gitu, karena sebagian daripada seseorang itu mentang-mentang dia ambil zakat terus kemudian bagian dia lebih banyak gitu. Harusnya bagian daripada ambil zakat itu sendiri, kalau bahasa kita lebih tahu diri gitu lebih tahu diri gitu. Tapi memang dia punya hak untuk mendapatkan daripada zakat tersebut. Terus kemudian riqab, hamba sahaya atau budak. Mungkin kalau untuk di zaman sekarang udah hampir bisa dikategorikan nggak ada ya kayak gitu, hampir dikategorikan nggak ada. Tapi kalau pembantu rumah tangga termasuk ya? Termasuk kalau pembantu rumah tangga itu juga termasuk untuk dia mendapatkan daripada zakat tersebut. Selanjutnya itu daripada 10. 8 daripada asnaf, yaitu 8 daripada golongan orang-orang yang mendapatkan hak daripada zakat tersebut, kayak gitu. Baik. Luar biasa, sahabat majelis. Kita membahas
zakat fitrah sampai di sini. Nanti kita sambung lagi dalam episode selanjutnya mengenai zakat mal. Begitu ya Habib ya? Ya, insya Allah. Baik. Kita akhiri sampai di sini. Sebelum diakhiri, kita berdoa dulu Bib untuk diri kita dan juga para sahabat majelis yang mengikuti kajian-kajian ini. Amin. Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina wal muta'ah min islam wal iman bila muhammadin imtihan bi jayyi wa la tanfirtunu bana isturu bana yusufu qurbana wa waqti hajatana dunyana wa akhiratina sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillah. Baik pemirsa sahabat majelis yang dimuliakan Allah, kita akhiri sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di ngobrol bareng dengan Habib Abdullah. Bib, kita beri salam kepada pemirsa semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.